PT Kereta Komuter Indonesia kembali mengoperasikan kereta rel listrik atau KRL sesuai jam operasional normal selama penerapan PSBB di DKI Jakarta. Meski masih diterapkan PSBB, stasiun KRL dipenuhi warga yang ingin berwisata. Hari ini kereta rel listrik atau KRL telah kembali dioperasikan sesuai jam normal yang berlaku, yakni pukul 6 pagi hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Akibatnya stasiun KRL Manggarai Jakarta Selatan dipadati penumpang. Banyak warga yang berpergian dan bahkan bukan untuk bekerja, namun untuk berjalan-jalan dengan membawa keluarga maupun anak-anak. Meski kondisi cukup ramai, namun sejumlah protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 masih diberlakukan. Di antaranya yakni penyediaan bilik cuci tangan dan hand sanitizer, serta pengecekan suhu tubuh dan wajib menggunakan masker bagi pengguna KRL. Hari ketiga Lebaran Idul Fitri, kawasan wisata Puncak ditutup bagi pemudik yang baru saja pulang kampung. Kendaraan dari arah Cianjur menuju Bogor tidak bisa masuk ke kawasan Puncak dan diminta untuk putar balik. Puluhan kendaraan dari arah Cianjur menuju Bogor ini dihadang petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP di wilayah Rindualan Puncak Bogor. Selain diminta putar balik, masyarakat dari luar Bogor tidak diperkenankan kembali masuk ke Bogor jika tidak bisa menunjukkan surat keterangan keluar masuk wilayah atau surat sehat dari dinas terkait. Tidak hanya itu, petugas juga melakukan pengecekan suhu tubuh pengendara roda 2. Hingga siang ini, total kendaraan yang diputar balik sekitar 67 kendaraan roda 4. Pemerintah memperketat pengawasan dan pengendalian transportasi guna antisipasi arus balik Idul Fitri. 2 hari pasca Lebaran, Bandara Soekarno-Hatta masih sepi. Sejak tadi pagi hingga siang ini ada sekitar 5 jadwal penerbangan yang sudah diberangkatkan. Pesawat tersebut menuju berbagai daerah seperti Kuala Namu, Malang, Solo, dan Pontianak. Masing-masing pesawat mengangkut penumpang tidak lebih dari 100 penumpang atau tidak lebih dari 50% dari kapasitas kursi penumpang pesawat. 2 hari setelah Lebaran, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terpantau sepi. Sebelumnya, pada hari pertama Idul Fitri, PT Angkasa Pura mencatat ada 30 penerbangan dengan sekitar 800 penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Sementara di Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara, pemerintah memperketat pengawasan dan pengendalian transportasi guna antisipasi arus balik Lebaran. Hari ini, Bandar Udara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara masih terpantau sepi dengan penjagaan ketat. Hanya ada 3 jadwal penerbangan, 1 diantaranya sudah lepas landas menuju Jakarta. Kita pantau kondisi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sudah ada reporter iNews Vito Erlangga di Bandara Soekarno-Hatta dan Febrina di Bandara Kuala Namu. Kita ke Vito Erlangga terlebih dahulu. Vito, bagaimana pemeriksaan di Bandara Soekarno-Hatta? Apakah para penumpang ini wajib membawa swab tes yang negatif di sana? Ya, baik Wilson dan pemirsa, dapat kami laporkan bahwa baru saja pihak dari Direksi PT Angkasa Pura atau Otoritas Penerbangan PT Angkasa Pura II bersama dengan Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya menetapkan bahwa mulai hari ini terjadi perubahan protokol pemeriksaan bagi sejumlah penumpang atau calon penumpang yang ingin melakukan penerbangan dari atau menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Perubahan tersebut yaitu di mana para penumpang pesawat saat ini diwajibkan untuk membawa SIKM atau surat izin keluar masuk. Hal ini sesuai dengan aturan Pergub nomor 47 tahun 2020 yang mana setiap warga yang berasal dari luar kota yang ingin masuk menuju ke Jakarta atau ingin melakukan perjalanan keluar kota dari Jakarta menuju ke berbagai daerah harus memiliki SIKM. Dan sampai saat ini petugas sendiri berdasarkan
Maksud kami berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak otoritas penerbangan yaitu PT Angkasa Pura II mengatakan akan ada perubahan protokoler yang mana nanti para penumpang yang datang dari berbagai daerah menuju ke Jakarta atau mendarat di Bandara Soekarno-Hatta maka akan diperiksa maka harus melalui pemeriksaan, yaitu di sini juga sudah disediakan sebanyak 3 checkpoint, yang mana checkpoint pertama yaitu para penumpang akan diperiksa terkait dengan suhu tubuh menggunakan thermoscan dan akan diminta kepemilikan dari kartu kewaspadaan kesehatan atau health alert card. Kemudian penumpang akan diklasifikasi apakah mereka memang ingin memiliki tujuan untuk ke Jakarta atau hanya transit di ibu kota atau di Jakarta dan akan menuju ke daerah yang berada di dekat Jakarta. Kemudian yang ketiga, pada checkpoint ketiga, petugas akan melakukan pengecekan berupa dokumen perjalanan, tiket dan kepemilikan SIKM dan beberapa dokumen pendukung lainnya. Sementara itu bagi para penumpang pesawat yang tidak memiliki SIKM maka akan diarahkan untuk dikarantina sementara di 2 tempat yang sudah disediakan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, yaitu di Gor Cengkareng dan Masjid Hasyim Asyari, yang mana di karantina sementara ini para penumpang akan menjalani swab test dan para penumpang akan menjalani karantina sembari menunggu hasil swab test tersebut untuk keluar dan menunjukkan hasilnya. Wilson. Baik, Vito, selanjutnya kita ke Febrina Permata di Kuala Namu, Medan. Febrina, jika Soekarno-Hatta diterapkan aturan SIKM, apakah di Medan juga sama? Ya baik, Wilson, upaya pemberlakuan larangan kebijakan mudik dan arus balik yang terjadi setelah Idul Fitri 1441 Hijriah masih terus dilakukan oleh pemerintah, yakni dengan memperketat pengawasan pengendalian transportasi. Tentu saja selain membawa beberapa syarat berdasarkan Permenhub nomor 24 tahun 25 maksud kami tahun 2020 dan juga surat edaran gugus tugas nomor 4 tahun 2020 terkait persyaratan menggunakan moda transportasi udara, yakni baik berupa kartu tanda pengenal, surat keterangan negatif COVID-19, surat keterangan berpergian melalui kantor lurah dan juga kepala desa, dan juga surat keterangan melakukan perjalanan dinas. Tentu saja berdasarkan Pergub DKI Jakarta nomor 47 tahun 2020, para penumpang yang ingin melakukan penerbangan menuju Jakarta atau arus balik setelah mudik Lebaran menuju Jakarta diwajibkan untuk membawa surat izin keluar masuk Jakarta. Namun setelah berdasarkan informasi yang kami peroleh di lapangan dan juga berdasarkan pantauan di lapangan saat ini di Bandara Kuala Namu Deli Serdang, pemberlakuan SIKM tersebut masih belum tersosialisasikan kepada masyarakat di Sumatera Utara yang ingin melakukan balik menuju ke ibu kota Jakarta, di mana masih terdapat beberapa penumpang baik itu dari 2 penerbangan yang sudah diberangkatkan sekitar pukul 11 siang tadi dari 2 maskapai tersebut. Masih saja ada penumpang yang belum memenuhi persyaratan berupa SIKM tersebut yang diunggah melalui situs corona.jakarta.go.id. Namun berdasarkan informasi yang di lapangan sendiri, kami mendapatkan informasi bahwa pihak maskapai masih tetap memberangkatkan para penumpang tersebut walaupun tidak membawa SIKM ataupun tidak membuat SIKM, dengan persyaratan mereka mengisi suatu formulir di mana mewajibkan mereka untuk bersedia melakukan karantina oleh pemerintah daerah apabila diperlukan, dan para penumpang yang sudah menandatangani surat tersebut menyetujui hal itu dan juga sudah memenuhi syarat standar sebelumnya, yaitu berupa KTP dan juga persyaratan yang saya sebutkan sebelumnya, surat negatif COVID-19 sudah bisa diberangkatkan. Namun masih tetap ada saja penumpang yang tidak bisa diberangkatkan dikarenakan tidak membawa surat keterangan dinas, karena pihak bandara sendiri saat ini maupun maskapai memperketat tujuan dari para penumpang tersebut untuk menggunakan moda transportasi udara, apakah untuk keperluan dinas ataupun hanya untuk berpergian saja. Nah, untuk saat ini di Bandara Kuala Namu sudah ada
terdapat 3 jadwal penerbangan dan 2 diantaranya sudah diberangkatkan. Tinggal 1 penerbangan lagi yakni Lion Air sekitar pukul 3 sore nanti. Namun untuk mengenai intensitas jumlah penumpang saat ini sangat sepi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya masa pandemi COVID-19 ini, dan tentu saja jumlah penumpang ini bahkan tidak sampai 50% dari kuota dari penerbangan jumlah pesawat terbang itu sendiri. Demikian, Wilson. Febrina, tadi itu untuk informasi keberangkatan. Bagaimana dengan penumpang yang datang ke Bandara Kuala Namu? Apakah pemeriksaan surat-surat seperti SIKM juga diberlakukan di sana? Ya baik, Wilson, khusus untuk penumpang yang kedatangan menuju Bandara Kuala Namu ini sendiri otomatis sudah memenuhi standar dari persyaratan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Ya, ini sudah membawa persyaratan berdasarkan Permenhub nomor 25 tahun 2020. Dan tadi di bagian kedatangan dari Bandara Kuala Namu ini sendiri sudah dilakukan pengecekan baik itu suhu tubuh ataupun berkas-berkas yang sudah mereka bawa, dan tentu saja mereka bersedia untuk melakukan karantina jika diperlukan karena sudah melakukan perjalanan dari luar kota menuju kota Medan. Demikian. Baik, terima kasih Febrina dan juga Vito Erlangga. Tetap jaga kesehatan selama bertugas. Pemirsa, sejumlah oknum ditangkap polisi karena memperjualbelikan surat kesehatan dan surat keterangan kerja palsu di Badung, Bali. Tersangka diancam hukuman 6 tahun penjara. Dalam arus mudik tahun ini, untuk pulang ke kampung halaman, pemudik membutuhkan sejumlah berkas agar bisa melintasi daerah perbatasan. Salah satunya adalah surat kesehatan. Hal ini dimanfaatkan 3 oknum untuk memperjualbelikan surat kesehatan palsu. Ketiga tersangka ditangkap petugas Polres Badung di posko pengamanan ketupat COVID-19 di Jalan Raya Denpasar, Gilimanuk, kawasan Desa Mengwetani, Mengwi, Badung. Saat pemeriksaan, salah satu tersangka menunjukkan surat keterangan kesehatan dengan kop Puskesmas 4 Denpasar Selatan dan surat keterangan tidak bekerja dari PT Kreasi Sentosa Abadi untuk 19 penumpangnya. Saat dimintai keterangan, 19 penumpang ternyata mengaku tidak pernah membuat surat kesehatan dan surat keterangan kerja. Penumpang pun diminta untuk pulang, sementara tersangka ditangkap. Tim gabungan juga menangkap Prasetyo Adi yang mengemudikan bus dengan 21 penumpang. Surat diketahui palsu karena tanda tangan dan stempel merupakan hasil scan. Dari kedua tersangka ini, pembuat surat bernama Ikwan Mudin langsung diringkus polisi. Dari hasil penyelidikan, tersangka bekerja sama dengan pengelola travel. Rata-rata mereka ini memang di pelaku usaha travel ya, driver ataupun di bidang usaha travel pariwisata gitu kan. Jadi ya memang mereka hanya memanfaatkan kesempatan saja. Polisi menyita barang bukti berupa 14 bundel surat yang masing-masing berisikan surat keterangan sehat dan surat keterangan kerja dari rumah sakit serta perusahaan. Tersangka dijerat pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Meski PSBB tidak dilonggarkan, masyarakat diminta bersiap menjalani fase new normal. Hari ini pemerintah resmi mengumumkan persiapan pemberlakuan new normal dengan protokol kesehatan di 4 provinsi. Selasa pagi, Presiden Joko Widodo didampingi Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Idam Aziz, serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mendatangi stasiun MRT Bundaran HI untuk meninjau kesiapan penerapan new normal di stasiun tersebut. Pemerintah secara resmi mengumumkan pendisiplinan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan di 4 provinsi, termasuk 25 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Tahap pertama secara serentak akan dimulai hari ini di 4 provinsi, diantaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Gorontalo. Langkah ini diperkuat dengan Satuan TNI Polri yang terjun langsung ke masyarakat mengamankan 1.800 titik. Dalam rangka mendisiplinkan, lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan PSBB. Akan digelar di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota mulai hari ini, sehingga kita harapkan kedisiplinan yang kuat dari masyarakat akan semakin, 'Inilah 4 provinsi yang akan dilakukan pemberlakuan new normal. terjaga.
Dan kita harapkan nantinya dengan dimulainya TNI dan Polri ikut secara masif mendisiplinkan masyarakat ini, menyadarkan masyarakat, mengingatkan masyarakat, kita harapkan kurva dari penyebaran COVID ini akan semakin menurun. Pendisiplinan secara masif dilakukan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 yang terus menelan korban jiwa. Pendisiplinan terutama difokuskan di sejumlah objek keramaian seperti pasar, stasiun kereta, hingga lokasi wisata. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan peran serta masyarakat menentukan keberhasilan pembatasan sosial berskala besar. Khusus untuk wilayah Jakarta, 2 pekan ini adalah 2 pekan penentuan. Nah, kami berkepentingan untuk semua masyarakat mentaati secara disiplin, sehingga pada saat siklus 14 hari terakhir perpanjangan PSBB itu tidak perlu diperpanjang. Karena PSBB Jakarta ini berakhir tanggal 4. Apakah nanti ini adalah PSBB penghabisan atau PSBB-nya harus diperpanjang, sangat tergantung kepada angka-angka epidemiologi yang ada. Jadi para ahli saat ini mengumpulkan semua datanya, memantau terus. Insya Allah akhir pekan ini kita akan punya informasinya, dan pada saat itu nanti kita akan sampaikan kepada masyarakat kerja bersama kita ini hasilnya seperti apa. Adapun pendisiplinan protokol kesehatan menekankan pada 3 poin utama, yakni tetap memakai masker, menjaga jarak aman, dan tempat mencuci tangan dan sanitizer yang disediakan di sejumlah tempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pembatasan sosial berskala besar belum usai, namun Pasar Gembrong Jakarta tetap ramai. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.